Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan hasil penelitian dari kelompok kami dengan tema implementasi teori graf dalam mengoptimalisasi penjadwalan pengairan air sawah di Desa Tempurrejo. Anggota kelompok kami adalah: pertama, Nur Azizah NIM 21204071. Kedua, Devi Nikmatur Rahmah dengan NIM 21204076. Ketiga, Astrida Asmarani dengan NIM 21204075. Keempat, Yunita Amelia dengan NIM 21204079. Dan yang terakhir adalah Della Renaning Tias dengan NIM 21204089. Nah, pertama, kita akan membahas mengenai latar belakang penelitian yang kita laksanakan, yaitu air memiliki peranan yang sangat penting bagi pertanian, terutama bagi petani di sawah. Tanaman membutuhkan banyak air, mulai dari musim tanam hingga padi berumur tua dan siap untuk dipanen. Nah, agar produktivitas tanaman dapat efektif, maka dibutuhkan suplai air yang cukup melalui irigasi. Bukan hanya padi, petani di sekitar daerah Tempurrejo juga menanam berbagai tanaman lainnya seperti jagung, terong, cabai, dan masih banyak lagi. Irigasi merupakan prasarana untuk meningkatkan produktivitas lahan dan meningkatkan intensitas hasil panen. Sistem sawah di Desa Tempurrejo menggunakan irigasi dari sungai kecil yang berasal dari sumber mata air terdekat. Saat musim kemarau, petani harus mengantri untuk mengairi sawah. Nah, minimnya jumlah air yang mengalir ke sungai menyebabkan antrian yang cukup lama karena permintaan pengairan sering bersamaan sehingga tak sedikit sawah yang mengalami kekeringan. Banyaknya tekanan air atau debit yang mengalir dari sumber mata air dapat membantu untuk mempercepat pengairan air di daerah sawah yang mengalami kekeringan. Agar pengairan sawah lebih efektif, maka dibuat penjadwalan irigasi untuk meningkatkan efisiensi penggunaan air. Nah, minimnya jumlah air yang mengalir ke sungai menyebabkan antrian yang cukup lama karena permintaan pengairan sering bersamaan. Oleh karena itu, penjadwalan irigasi sangat diperlukan. Selanjutnya adalah tujuan penelitian. Penelitian ini membahas tentang pengaplikasian dari teori graf dalam mengoptimalisasi penjadwalan pengairan air sawah di Desa Tempurrejo. Dengan menggunakan teori graf, dapat mengoptimalisasi penjadwalan pengairan air sawah secara maksimal. Maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui penjadwalan pengairan air sawah di Desa Tempurrejo dengan menggunakan perhitungan secara kompleks. Karena jika kebutuhan air di setiap petak sawah bisa dipenuhi secara tepat dan efisien, maka kemungkinan hasil panen juga akan meningkat. Untuk materi selanjutnya yaitu objek penelitian. Objek interpretasi dalam penelitian ini berpusat dari sumber mata air karetan sampai sawah milik Pak Puji, yang mana meliputi tanaman padi milik Pak Sugeng, tanaman ubi jalar milik Pak Yanto, tanaman ketimun milik Pak Hadi, tanaman padi milik Pak Rudi, tanaman cabai milik Pak Bambang, tanaman terong milik Pak Arifin, tanaman pare milik Pak Riyadi, tanaman padi milik Pak Basuki, tanaman ubi jalar milik Pak Sardi, tanaman cabai milik Pak Edi, dan tanaman bengkoang milik Pak Puji. Materi selanjutnya yaitu langkah-langkah penelitian. Yang pertama yaitu menentukan lokasi yang akan dijadikan penelitian, yang mana bertempat di Desa Tempurrejo, tepatnya di area persawahan Desa Tempurrejo, Kecamatan Wates, Kabupaten Kediri. Yang kedua, mengidentifikasi titik-titik yang akan dijadikan sebagai objek penelitian, yaitu berpusat pada sumber mata air karetan dan berakhir di salah satu sawah petani yaitu milik Pak Puji yang ditanami bengkuang. 3. Mengidentifikasi lokasi-lokasi yang akan dijadikan titik dalam graf, yaitu sumber mata air karetan, tanaman padi milik Pak Sugeng, tanaman ubi jalar milik Pak Yanto, tanaman ketimun milik Pak Hadi, tanaman padi milik Pak Rudi, tanaman cabai milik Pak Bambang, tanaman terong milik Pak Arifin, tanaman pare milik Pak Riyadi, tanaman padi milik Pak Basuki, tanaman ubi jalar milik Pak Sardi, tanaman cabai milik Pak Edi, dan tanaman bengkuang milik Pak Puji. Nah, selanjutnya yaitu menghitung panjang sungai di antara titik patokan dalam graf.
Setelah melakukan pengukuran di lokasi, dapat kita simpulkan bahwa jarak antara titik patokan dalam graf yaitu sebagai berikut. Di mana jarak antara A ke B 10 meter, B ke E 12 meter, E ke F 14 meter, F ke G 11 meter, G ke I 14 meter, I ke K 12 meter, K ke L 14 meter, dan seterusnya. Langkah selanjutnya adalah menghitung banyak air yang keluar dari sumber utama, yaitu sumber mata air karetan. Dari penelitian yang telah dilaksanakan, dapat kita asumsikan bahwa banyak air yang keluar dari sumber mata air utama dapat diasumsikan yaitu 1 liter per detiknya. Nah, langkah selanjutnya adalah menghitung jumlah air yang masuk ke dalam satu petak sawah dengan ukuran yang telah disamakan. Nah, untuk setiap petak sawah dengan ukuran yang telah dirata-rata, yaitu sebesar 15 meter dikali 10 meter, dengan tinggi air yang diperlukan agar tanaman dapat diairi secara sempurna adalah 20 cm, diperoleh volume air yang masuk ke setiap petak sawah adalah 30.000 liter. Di sini kita menggunakan volume balok untuk menghitung volume air maksimal yang dapat masuk ke dalam satu petak sawah. Nah, berikutnya adalah menghitung waktu yang diperlukan untuk mengisi air tiap petak sawah. Nah, waktu yang diperlukan untuk mengairi setiap petak sawah dapat dicari dengan rumus volume dibagi dengan debit air yang masuk ke setiap petak sawahnya, sehingga dapat kita peroleh waktu yang diperlukan untuk mengisi air sebagai berikut. Lahan sawah B membutuhkan waktu 3 jam, C 3 jam 15 menit, lahan D membutuhkan waktu 4 jam, lahan E 4 jam 20 menit, lahan F 5 jam, lahan G 4 jam 40 menit, lahan H 4 jam 40 menit, lahan I 5 jam 15 menit, lahan J 5 jam 15 menit, lahan K 5 jam 35 menit, dan lahan L 4 jam 25 menit. Nah, langkah berikutnya adalah pembuatan jadwal pengairan tiap sawah. Nah, dari hasil perhitungan waktu yang diperoleh pada langkah sebelumnya, dapat dibuat jadwal pengairan tiap petak sawah sebagai berikut. Untuk memaksimalkan pengairan, dibutuhkan 2 hari untuk mengairi semua petak sawah yang ada dalam graf. Nah, untuk tambahan, ketika satu petak sawah sedang diairi, akses ke gorong-gorong menuju petak sawah lain oleh petani biasanya akan ditutup menggunakan pasir ataupun karung yang diisi oleh pasir maupun lainnya seperti rumput dan lain-lain. Oleh karena itu, ketika satu petak sawah sedang diairi, akses air menuju petak sawah lain akan ditutup untuk memaksimalkan satu petak sawah tersebut terairi. Nah, untuk slide selanjutnya terdapat lampiran beberapa dokumentasi pada saat melakukan penelitian. Alhamdulillah, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.